Di dalam aula turbin pembangkit listrik pada umumnya, deretan panjang silinder logam berada di lantai beton, sementara teknisi dengan helm pengaman berjalan di sepanjang platform berjeruji dan mengamati alat pengukur yang terpasang pada panel baja. Seorang teknisi menunjuk ke poros yang berputar di dalam salah satu rumah turbin, sementara teknisi lain mempelajari angka-angka di layar kontrol tepat di samping mesin. Pembangkit listrik tenaga uap yang telah dibangun selama beberapa dekad mengandalkan turbin besar ini, yang berputar setiap kali uap panas mendorong deretan bilah melengkung di dalam silinder tersebut. Pipa-pipa, setebal kaki orang dewasa, membawa uap bertekanan tinggi dari boiler ke dalam rumah turbin, dan poros yang berputar menggerakkan generator seukuran truk kecil. Mesin-mesin ini memang bekerja dengan andal, tetapi aula turbin harus dibangun cukup besar untuk menampungnya. Bayangkan seorang teknisi sedang mendorong modul turbin ringkas ke ruang uji dengan rangka logam beroda, sementara teknisi lain memasang pipa tebal ke lubang masuk dan keluar. Para insinyur sudah mencoba cairan kerja yang berbeda. Cairan ini bisa membuat proses pembangkit listrik yang sama terjadi di dalam mesin yang jauh lebih kecil. Cairan kerja itu adalah karbon dioksida. Cairan ini sudah dipadatkan dan dipanaskan sampai mencapai apa yang para insinyur sebut sebagai kondisi superkritis. Di dalam lingkaran uji laboratorium, seorang teknisi mungkin berjalan melewati jaringan pipa baja yang ditutupi selimut isolasi. Sementara teknisi lain melihat angka suhu dan tekanan yang terus naik di deretan monitor digital. Ketika karbon dioksida ditekan sangat tinggi dan dipanaskan melebihi titik tertentu, cairan itu tidak lagi berperilaku seperti gas biasa atau cairan biasa. Sebaliknya, cairan padat itu mengalir lancar melalui pipa, sambil tetap mengembang dengan cepat saat melewati bilah turbin. Karena cairan padat itu membawa banyak energi dalam volume kecil, turbin yang mengekstrak energi bisa jauh lebih kecil daripada turbin uap besar yang digunakan di sebagian besar pembangkit listrik saat ini. Bayangkan seorang insinyur berdiri di depan model potongan yang diletakkan di atas meja bengkel di bawah lampu bengkel yang terang. Model itu menunjukkan sistem perpipaan tertutup, rotor turbin ringkas yang dipasang pada poros, dan penukar panas yang terlihat seperti tumpukan pelat logam tipis. Daripada merebus air untuk menghasilkan uap, sistem ini mengalirkan karbon dioksida melalui putaran itu, sementara pemanas menghangatkan cairan dan tekanan mendorongnya melalui bilah turbin. Rotor yang berputar menggerakkan generator listrik, sementara cairan meninggalkan turbin dan mengalir melalui saluran pendingin sebelum kembali ke kompresor. Jangan lupa subscribe ya! Salah satu alasan kenapa para insinyur tertarik dengan cara ini, jadi jelas banget waktu seorang teknisi menaruh rotor turbin uap biasa di sebelah rotor turbin karbon dioksida superkritis di lantai bengkel. Rotor uap itu panjangnya bisa beberapa meter dan butuh derek buat mindahinnya. Nah, rotor karbon dioksida superkritis ini seringnya bisa diangkat pakai krek-krekan kecil dan dipasang ke dalam wadah ringkas di meja kerja logam. Karena cairan kerjanya padat banget, bilah turbinnya bisa lebih pendek, dan mesinnya bisa berputar lebih cepat tanpa butuh wadah besar kayak yang dipakai sistem uap. Para peneliti di Sandia National Laboratory sudah menjalankan alat percobaan di mana teknisi berdiri di samping unit turbin ringkas yang terhubung ke banyak sensor tekanan dan layar data berkecepatan tinggi. Untuk melihat bagaimana sistem ini bekerja, bayangkan sebuah pembangkit listrik kecil di mana deretan penukar panas berada di samping modul turbin ringkas, semuanya tertutup dalam kabinet baja. Energi panas dari reaktor, sumur panas bumi, atau tungku industri masuk ke penukar panas melalui pipa tebal berinsulasi yang membentang di sepanjang dinding fasilitas. Di dalam penukar panas itu, putaran karbon dioksida menyerap panas dan tekanannya naik, sementara teknisi mengamati pengukur suhu di panel kontrol. Cairan panas kemudian mengalir deras melalui rumah turbin, di mana rotor berputar dengan kecepatan sangat tinggi. Poros yang berputar menggerakkan generator, yang terhubung ke kabel listrik yang mengalir ke ruang kontrol, di mana operator mengamati daya keluaran pada layar sebesar dinding. Kekompakan menjadi penting saat para insinyur merancang seluruh fasilitas di sekitar mesin-mesin ini. Di pembangkit listrik tenaga uap biasa, ruang turbin bisa membentang di seluruh bangunan besar, dengan derek yang terpasang di atas untuk memindahkan komponen berat. Pembangkit listrik yang menggunakan turbin karbon dioksida superkritis dapat menempatkan beberapa modul turbin di dalam bangunan yang jauh lebih kecil, dengan rak peralatan yang tersusun seperti deretan di bengkel mesin.
Para insinyur di Departemen Energi Amerika Serikat telah mendanai proyek percontohan di mana unit uji diletakkan di atas rangka baja yang muat di dalam ruang laboratorium, bukan di aula turbin yang besar itu. Namun, sistem ini tidak mudah dibuat. Kalau kamu jalan-jalan di fasilitas uji coba, kamu akan melihat teknisi mengencangkan baut pada flensa tebal, memeriksa segel, dan memeriksa kesejajaran bilah kompresor di bawah lampu inspeksi yang terang. Karbon dioksida superkritis beroperasi pada tekanan yang sangat tinggi, seringkali di atas 20 megapascal, yang berarti setiap sambungan pipa dan katup harus menahan gaya yang sangat besar di dalam pipa. Kebocoran kecil bisa menyebabkan cairan padat itu keluar dengan cepat, dan pemuaian mendadak bisa mendinginkan permukaan logam di dekatnya, atau merusak segel di sekitar casing turbin. Salah satu tantangan muncul pada penukar panas yang memindahkan energi ke dalam sirkuit karbon dioksida. Di dalam balok-balok logam itu, ribuan saluran kecil mengarahkan cairan melalui lorong-lorong sempit tempat panas mengalir dari permukaan panas ke sirkuit yang bersirkulasi. Jika seorang teknisi melepas penutup penukar panas saat pemeliharaan, pelat internal akan memperlihatkan saluran-saluran yang sangat halus menyerupai bagian dalam radiator mobil, tetapi terbuat dari paduan logam tebal. Organisasi seperti American Society of Mechanical Engineers menerbitkan standar desain yang digunakan para insinyur saat membangun bejana tekan dan pipa suhu tinggi untuk sistem ini. Kesulitan lain adalah mengendalikan turbin saat kondisi di dalam lingkaran berubah. Bayangkan seorang operator duduk di ruang kendali melihat tampilan digital sementara pembacaan suhu berfluktuasi pada grafik di beberapa monitor. Saat masukan panas naik atau turun, kepadatan dan tekanan karbon dioksida berubah dengan cepat di dalam pipa. Sistem kendali harus menyesuaikan kecepatan kompresor, bukaan katup, dan beban turbin untuk menjaga lingkaran tetap stabil sementara mesin terus berputar. Para insinyur yang bekerja dengan Electric Power Research Institute telah mempelajari bagaimana perangkat lunak kendali dan jaringan sensor dapat menjaga operasi tetap stabil. Sementara operator memantau sistem melalui deretan lampu indikator yang berkedip dan layar data yang bergulir. Kerusakan pada mesin seperti ini biasanya muncul pertama kali pada komponen mekanis yang bekerja di bawah tekanan ekstrem. Seorang teknisi yang memeriksa turbin setelah dimatikan mungkin akan menyinari permukaan bilah rotor yang mengkilap dengan senter dan mencari retakan kecil yang terbentuk di sepanjang tepi logam. Kecepatan putaran yang tinggi memberikan tekanan yang sangat besar pada poros dan bantalan, sementara cairan bertekanan tinggi mendorong segel di sekitar rumah turbin. Jika segel rusak, cairan yang keluar dapat memicu alarm tekanan dan menyebabkan sistem kontrol mematikan turbin secara otomatis. Pada akhirnya, batasan teknologi ditentukan oleh fisika di dalam pipa dan turbin. Jika tekanan cairan terlalu tinggi, dinding logam pipa dan casing turbin harus menjadi lebih tebal dan berat untuk menahan gaya tersebut. Jika suhu naik melebihi batas toleransi paduan yang digunakan pada bilah turbin, bilah tersebut bisa melengkung atau rusak saat rotor berputar dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, para insinyur menguji mesin-mesin ini dengan cermat di fasilitas yang terkontrol, di mana banyak sensor mengukur getaran, tekanan, dan suhu, sementara teknisi mengamati turbin yang berputar melalui jendela pelindung. Tujuannya adalah untuk menentukan seberapa kecil dan efisien mesin-mesin ini bisa dibuat sebelum batasan material dan tekanan mekanis menetapkan batas praktis. Terima kasih banyak sudah menonton. Tolong suka dan berlangganan.